ini di Pantura. Nah, maksudnya gitu. Waktu begitu. Penambahannya tidak nih Pak. Karena kami SMA 2 Nusa itu 19 kan. Lahan lagi dibakar lagi sana. Kurang 2 hektar waktu itu. Hasil kami heri itu. Supaya anak ini nanti anak ini tercantol di dinas sosial, masuk di dapodik sekolah, nanti anak ini bisa kuliah Pak juga gratis. Dulu saya sampaikan sekali ke bapak-bapak, dulu nggak harus cantumkan Pak di sekolah, karena ada namanya bidik misi. Zaman SBY, bidik misi di foto-foto setelah kuliah dapat. Sekarang nggak ada. Sekarang kalau memang anak ini memang miskin, masuk di sekolah dia gratis lagi Pak. Itu bagusnya sekarang. Jadi data ini nggak berubah, tapi harus betul-betul anak ini misalnya tidak dicatat, berarti nanti nggak bisa kuliah. Jadi Bang, saya kembali lagi Bang, dengan cara-cara lain teman-teman saudara semua, bahwa zonasi pertama khusus yang dibilang betul-betul ini tidak ada satu pun anak kita yang masuk di zonasi, satu pun tidak ada masuk negeri, semua menjalur ke SMK. Kemudian aplikasi itu cabang provinsi, dinas pendidikan provinsi itu cuma dilewati oleh provinsi tanpa mengabaikan cabang di sini. Itu betul-betul bumerang buat provinsi. Nah, memang Bapak seperti itu tidak diabaikan, memang diabaikan masukan-masukannya Pak. Nyata Pak. Jadi SMA itu 108. Saya mengusulkan 144. Ya. Karena ada ruangan. Karena ada ruangan. Ternyata di aplikasi itu hanya 108. Provinsi Bu, harusnya pada saat mau membuat kami diajak rapat. Kalau data dari anak-anak sudah kami kirim awal. Saya minta dari beliau Pak Ahmad Kepala Dinas Kabupaten dibuatlah data itu. Saya langsung kirim Pak. Nah maksud saya dengan dikirim itu kami diajak rapat terus lah. Bahkan saya kemarin menyampaikan cuma tahun depan kalau bisa menemukan kota itu nggak ada zona 1, zona 2, 1 zona. Terus ada pilihannya. Ini kan ada pilihannya. Anak itu hanya pilih satu, ya kan? Iya deh. Yang zonasi hanya pilih yang satu aja. Satu. Nggak ada pilihan dua kan? Nah, padahal banyak lah Bu. Mohon maaf ya itu. Kami tidak diterima usulan karena barang sudah jadi. Saksi masih ada. Karena Bapak kan dengar saya mengusulkan. Pembirannya. Khusus Sungai Pira saja satu pun tidak ada yang diterima. Satu pun. Bisa saja nanti muncul kecemburuan orang-orang itu di Sungai Pira. Itu satu. Kemudian aplikasi ini aplikasi khusus yang dibuat oleh provinsi mengabaikan masukan-masukan dari cabang provinsi yang ada di sini. Tidak diberikan masukan, jadi barang ini instan dibuat. Jadi tidak ada masukan-masukan. Nah, pertanyaan saya kemana Dewan Pendidikannya? Ini kan penting Dewan Pendidikan harus mengontrol dong. Itu satu. Kita juga minta satu pembangunan yang ada di pembangunan SMA yang ada di Binusan. Kemudian SMA 2 ini harus dibesarkan. Karena kenapa? Cara belajar mengajaran itu terutama kalau masalah kesehatan oksigennya itu kurang. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Pak Gubernur ya, sekali lagi kita minta kepada guru yang membuat aplikasi itu sekarang dicopot. Satu, yang kedua, kalau anak-anak kami tidak terima maka kami akan membuat aksi di Tugu Dewi Kora. Seperti 2-3 tahun yang lalu. Ini penting sekali karena daerah perbatasan betul anak-anak kita terbatas, tapi jiwa nasional semuanya tidak terbatas. Itu kita harapkan untuk Pak Gubernur. Oke. Memang anak-anaknya tidak diterima di mana Pak? Di SMA 1, di SMA 2, baik jalur afirmasi maupun jalur zonasi. Bahkan tahun kemarin saudaranya diterima di SMA 2, adiknya tidak diterima lagi di SMA 2. Ada apa ini? Apakah sudah sosialisasi sudah betul-betul matang? Saya yakin tidak. Kalau itu sosialisasi disampaikan betul-betul, saya yakin orang tua siswa akan menerima. Satu, tidak menutup kemungkinan anak kita ini mau masuk swasta, mau. Tapi di sisi kemampuan ekonominya tidak bisa. Bukan dia tidak mau, sama aja. Dunia pendidikan swasta juga sama, kewajiban guru sama,
pelajaran sama, pendidikannya sama, tidak ada yang beda. Cuma masalah pembiayaan dia tidak mau masuk. Itu kita harapkan. Maka kita minta Pak Gubernur jangan memilih sambaran panitia lah. Ini mengotak-atik pendidikan di wilayah perbatasan. Kasihan anak kita yang mau mengejar pendidikan, ternyata apa keinginannya semua sudah terbengkalai semua. Penjelasan dari sekolah apa bilang tidak diterima? Penjelasan sekarang masalah aplikasi, kalau sudah masuk aplikasi tidak bisa lagi karena sudah dikunci. Karena dikunci dari provinsi. Bahkan tadi komentar juga sama Pak Kacap seperti itu sama dengan kita. Artinya tidak pernah diberikan kesempatan masukan-masukan dari kepala cabang di sini, tidak diabaikan oleh provinsi. Ini perlunya ada apa? Itu yang padahal permennya itu kan sudah jelas. Berarti yang membuat aplikasi bertentangan dengan permen. Oke. Pemerintah itu permennya bertentangan sekali ya. Oleh karena itu ya segera gubernur mengabulasi panitia ini, jangan lagi dipakai panitia seperti ini. Jangan melihat satu orang tidak masuk diabaikan, jangan. Undang-undang sudah perintah bahwa setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan. Itu seperti itulah intinya. Kita juga minta Menteri Pendidikan harusnya turun ke perbatasan dong. Lihat seperti apa di sini. Ya supaya kenapa? Supaya tahu seperti apa gurunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.